Bisa yuk. Bisa. Hore. Ayo sekarang. Oke, bisa, bisa. Ya, Bisa. yuk. Udah. Sekarang Oke, kita nih, bahas. mari kita. Iya. Oh iya. Oke, sing kemarin dulu ya kan Mbak Ulia kemarin dapat kasus berapa? Kemarin aku dapat kasus 2, Mbak. Terus soalnya kita kan pakai kasus 3. Oh, Mm-mm. gitu. Tuh. Ini kemarin udah satu kelompok ya? Iya. Oh, Iya. oh, Walah. nggak apa-apa. Tapi bisa nggak apa-apa ya boleh ya. Iya, Mbak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang kemarin tuh yang 3 itu yang keterampilan itu ya, yang menulis. Ya, yang dia. Ya, Mbak, nggak apa-apa. Oke, saya bacakan dulu ya yang diskusi kita kemarin yang tentang kasus 3. Kan ini setelah memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan belajar, itu Buria mendiskusikan pertama apa itu teks narasi, bagaimana struktur bahasanya dan kosakatanya dari sana kelompok A bisa sharing ke kelompok C dan menambah pengetahuan kelompok B. Nah, jadi metodenya mereka itu diskusi bersama dulu, yang menyampaikan itu dari kelompok A. Nah, setelah mereka mempunyai pemahaman yang sama, Buria itu memberikan penugasan kepada masing-masing kelompok. Nah, dari penugasan itu, masing-masing kelompok diberikan tugas yang berbeda. Untuk kelompok A, itu kan mereka sudah paham dan tahu betul ya caranya membuat teks narasi. Jadi, untuk kelompok A itu langsung diminta langsung membuat teks narasi. Untuk kelompok B itu membuat teks narasinya karena akan mereka kekurangan kosakata, jadi membuat teks narasinya dengan bantuan kamus untuk menambah kosakata. Nah, sedangkan untuk kelompok C karena mereka itu sangat kurang, jadi kalau mereka belum bisa membuat secara langsung teks narasi, jadi mereka dibuat diberi tugas untuk belajar dulu. Jadi di mendapatkan pembelajaran secara eksplisit atau selangkah demi selangkah untuk mengembangkan prosedural dan pengetahuan siswa gitu. Yang kemarin ya di kasus 3 itu. Mungkin ada tambahan lagi. Ini kita tuh diminta yang kasus B atau yang ini, Mbak, yang kasus B tadi itu ya? Yang A. Kan ini yang kasus A dulu. Nah, Oke. sekarang yang kasus B belum. Wait. Mana Mbak? Terus kalau mungkin ada tambahan dulu untuk yang kasus A di yang kasus 3 ya. A itu di kasus A yang kasus 3. Ada tambah dulu. Gimana? Mbak Ulia? Mbak Ulin? Mbak Apa Gila? ya? Mbak Baca? Nggak ada tambahan. Gak ada, Mbak. Kan kemarin udah dibahas tuh itu yang A3. Heeh. Oke, berarti untuk yang A3 udah ya? Nggak ada Udah. tambahan ya? Udah. Iya, Nggak Mbak. ada. Berarti sesuai yang kemarin, teman-teman itu ya, sama Mbak yang udah. Iya, itu aja ya. Terus, oke, sekarang ke kasus yang B. Yang di kasus B.
Mungkin bisa di-share screen dulu, Mbak, yang sudah dikasih screen. Ya, bentar Mbak, aku nyari ini tadi kesimpan di mana gitu. Yang B. Apa sih judulnya itu apa Mbak? Aspek-aspek aspek ya. Aspek diferensiasi. Cari dulu. Aspek diferensiasi. Yang PPT. Nanti kita di sini diminta buat cari itu ya Mbak, aspek-aspeknya itu apa gitu ya. Heeh. Oh, kan itu ada kontennya atau isinya apa, prosesnya gimana, produknya apa, lingkungan belajar. Bentar ya. Terus lingkungan belajar. Bisa Mbak. Aspek. Atau mungkin dari Mbak ini mau share screen. Bentar, aku nunggu punya aku. Oke. Punya aku di laptop ya. Pakai Enggak. HP. Bagian laptop. Mungkin sambil nunggu itu bisa itu ya Mbak. Nggak dilihat kasusnya. Waton mengajari PS. Oh, hanya host yang dapat berbagi. Nggak ada. Gimana, Mbak? Bentar Mbak. Mbak, Tak kirim, tak kirim. Mbak. Dari Mbak udah pada baca yang itu, yang kasus B-nya. Yang kasus B. Udah. Nih. Itu sih aspek diferensiasi udah tak kirim di tele ya. Screen. Maaf ya, udah. Ya. Oke. Udah muncul belum? Bentar Mbak. Masih putih. Masih putih. Bentar. Hmm. Udah. Udah muncul belum Mbak? Udah. Udah muncul. Yang ini tugasnya kan ini. Bentar. Hmm.
Yang tugas B. Bentar, Mbak. Ini yang kemarin. Yang ini. Ya, yang kemarin. Bagaimana bagian kan aspek konten. Itu mulai. Itu akun Oke, berarti kan itu kita disuruh analisis kontennya ya. ya. Berarti kan Iya. konten, produk, lingkungan belajar sama prosesnya ya, Mbak. Iya. Buatan mengajari PS di sebuah sekolah swasta daerah Jakarta. Materi yang disampaikan adalah tentang Oke. Nah, kalau konten itu tentang ini, guru akan melakukan modifikasi dalam pembelajaran. Pada komponen ini, guru bisa melihat kesiapan tentang apa yang peserta didik pelajari. Pada aspek konten, dalam penerapan pembelajaran diferensiasi, seorang pengajar melakukan diferensiasi yang berkaitan dengan apa yang akan dipelajari peserta didik dalam proses pembelajaran. Berarti ini, pengajar perlu melakukan modifikasi metode pembelajaran terkait dengan bagaimana setiap peserta didik akan mempelajari topik pada proses pembelajaran. Berarti gimana? Berarti itu pakai apa? Yang online-nya itu. Itu. itu yang konten ya, Mbak. Atau isinya. Oh. Berarti yang ini karena kondisi saat PJJ maka tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka. Beliau menggunakan materi dan tugas disampaikan melalui media WhatsApp dan Google itu gimana? Mbak, kalau konten kayak yang itu tadi. Yang apa, Mbak? Berarti jadinya konten itu yang Pembelajaran jarak jauh itu bukan sih? Iya. ini ya, Mbak. Berarti untuk selanjutnya Ini kalimatnya kalau mau jawabnya prinsip dari masing-masing aspek berikut dalam pembelajaran berdiferensiasi. Konten isinya pembelajaran jarak jauh. Terus prosesnya berarti Prosesnya. proses ini mengembangkan kegiatan bervariasi mengakomodasi gaya belajar itu berarti Masuknya ke lingkungan atau yang prosesnya itu apa yang ini? Materi yang ia susun sangat menarik. Ia membuat dengan menggunakan berbagai macam warna dan gambar juga video. Iya, kayak ya kayaknya itu deh, Mbak, yang lebih ke apa namanya proses dalam mengajarnya gitu ya. Berarti yang materi yang disusun sangat menarik. Ia membuatnya dengan menggunakan berbagai macam warna. Berarti prosesnya karena kan PJJ nih, berarti materinya itu disampaikannya berarti melalui WhatsApp atau Google Classroom itu kan? Google Classroom. Ya. Itu juga mulai itu. Berarti bentar, kita cek. Materi. Ini ya, materi dan tugas ini sampai video conference juga.
tertib. Sampai ini ya Pak, sampai ini ya Pak, mana Mbak? Sampai terakhirnya kan melakukan video conference untuk menerangkan kembali materi dan tugas yang telah beliau share kayak gitu. Ya itu. Sampai Iya, itu. sampai situ. Copy dulu. Oke, hati-hati. Mbak ini kuliahnya belum mulai kan? Belum ini tak coba, maksudnya tak coba masuk belum. Oke. Oh. Terus yang Dan konten meeting atau pas isinya tadi pembelajaran jarak jauh aja berarti ya Mbak ya? Pembelajaran jarak jauh. oh, Ya oke. berarti atau ini pada karena kondisi saat itu Pembelajaran jarak jauh karena kondisi pada saat itu tidak memungkinkan adanya tatap muka gitu ya. iya Iya. dan kerja oke gitu. Pembelajaran jarak. Apa tuh? Mbak ini direkam loh Mbak. Oh iya ya. Cuma pembelajaran jarak jauh toh. Pembelajaran jarak jauh. PJJ. Karena tuh kan grogi. Maafin laptopnya ya Mbak. Aduh, ini laptopnya udah Nggak apa-apa. dikarenakan Sambil Mbak Olia ini ya, sambil Mbak Olia ngetik kita coba diskusi yang ke produk sama ke lingkungan belajarnya dulu. dikarenakan Berarti untuk produk. Oke. Pengertian produk itu diferensiasi pada produk berupa variasi hasil dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Itu berarti tugas dan penilaiannya. apa Mbak produknya berarti Yang kan di situ proses itu di tugas sama penilaiannya. penilaian Ini Atau itu, pada saat pemberian tugas, siswa dibebaskan membuat karya seperti apa sesuai yang mereka mampu. Ketika Dan- siswa bertanya tentang tidaknya mereka membuat suatu ada, Watson selalu bilang boleh. ya kayaknya yang dibebaskan untuk milih materi itu enggak sih Mbak? Maksudnya Oh yang ini dikirim dalam bentuk gambar dan video itu. dikirim dalam bentuk ini apa namanya pembebasan ke ini ya pada peserta didik. cara ngerjainnya. Gimana Mbak? Produknya berarti karya Karya bebas. mereka membuat dari bahan alam. Iya. karya dari bahan alam yang sudah ada. Ya. Tugasnya boleh Saya dikirim juga dalam masuk bentuk produk, gambar atau tugas pembuatan karya dari Bebas. alam yang sudah ada Yang dikirimkan dalam bentuk gambar atau video. sesuai dengan kemampuan mereka. iya. Ya. Sesuai dengan Mm-mm. Kemampuan dan apa namanya
Kalau pembuat pengumpulannya. itu tadi, pengiriman tugas itu ya? Iya, Nah, pengiriman yang tugasnya. dikirimkan dalam bentuk gambar atau video. Pengumpulan. Ini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Bentar ya, Mbak. Ini kalau lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Berarti lingkungan belajar dapat mengoptimalkan kondisi kelas secara fisik maupun psikologis. Lingkungan. Ini lingkungan belajarnya diisi. Nah ya, makanya itu ini baru ngomong pengertiannya lingkungan belajar itu. Lingkungan belajar itu kemarin sama dengan profil belajar itu ya? Profil itu nggak sih Mbak yang bukan ya? Bukan, kalau profil tuh kayak kesiapan, minat kayak gitu. Yang itu loh, Mbak, tipe-tipe belajar. Apa sih gaya belajar ya? Learning style itu. Sama nggak sih sama dengan lingkungan? Beda ya? Beda kayaknya deh. Oh ini sih, lingkungan belajar dapat mengoptimalkan kondisi kelas secara fisik maupun psikologis. Atau yang membantu Joko, itu tadi kan disebutkan kalau Joko itu dia slow learner gitu loh. Joko. Slow learner ini ya? Iya. Berarti guru apa namanya mengetahui, bukan mengetahui ya, kayak memperhatikan. Jadi guru memperhatikan siswa yang yang berkebutuhan khusus. Berarti lingkungan belajarnya berarti di sini ditulisnya gimana, Mbak? Lingkungan belajar. Guru mau Berarti atau guru memperhatikan kebutuhan peserta didik itu. Jadi pengertian lingkungan belajar apa, Mbak?
suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Ya, bisa sih. Guru memperhatikan kebutuhan peserta didik sehingga peserta didiknya itu apa? Berarti apa ditambahi? Guru memperhatikan kebutuhan peserta didik yang slow learner atau yang berkebutuhan khusus sehingga menciptakan kondisi kelas yang optimal. Dan nyaman nggak sih Mbak ketika ada peserta didik yang dia tuh berkebutuhan khusus, misalnya tadi itu apa namanya, dia langsung ngerasa nyaman gitu loh, karena kayak di kelas tuh nggak dibeda-bedain sama gurunya, semuanya dapat perhatian khusus kayak gitu. Mbak, ini apa namanya? 10 menit lagi. Zoom-nya kan bukan Zoom yang ada lisensinya, jadi tinggal 10 menit lagi. Nggak apa-apa Mbak, nanti kalau mati pakai ini lagi. Ya udah itu aja, Po. Nah ini ya, Kalau yang kalau yang ini Mbak, yang apa tadi tuh? Apa saja usulan Anda kepada Bu Atun agar beliau sukses melaksanakan pembelajarannya? Usulannya apa aja? Kira-kira. Apa Mbak usulannya ya? Dari Mbak Ulia dulu deh, usulannya apa? Apa ya Mbak? Bentar. Ya udah ini sih, beliau tuh udah apa? Udah memenuhi kebutuhannya siswanya gitu. Atau mungkin media yang digunakan juga udah bagus sih, ada gambar, ada video yang apa, gambar yang menarik kayak gitu. Kan Yang lain Mbak Pasya, Mbak Kila, Mbak nah, Ulin, ayo. Lagi. apa ya? usulan Anda. Bila ada sih Mbak, nggak ada berarti. Bila Berarti udah cukup baik ya gurunya udah. Maksudnya udah nerapin pembelajaran berdiferensial nggak sih itu? Udah memenuhi kebutuhan siswa. menerapkan Sudah sesuai. tadi kan Bu Atun sudah menerapkan pembelajaran Iya. diferensiasi karena kelasnya belum masuk kan? Belum. Bu Atun yang Kayaknya udah masuk loh, Mbak. Udah aja, Po. boleh yuk. WA-nya udah bisa ya? Belum bisa ya? WA-nya. Mbak, kuliahnya udah mulai tuh, Mbak. Iya. Oke, ya udah mungkin ini aja ya Mbak. Oke, cukup ya. Kita. Cukup. Yang ini aja. Oke, makasih. Udah kita berarti masuk kelas. Ya. Oke. Jangan lupa di-save ya rekamannya. Oh iya.
Keluar ya, Mbak. Ya, keluar boleh. Oke, bye. Ya, Mbak.